I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Hai guys, jadi kita udah sampai di museumnya guys. Oke nih museumnya nih. Nasional di Museum Nasional Indonesia ya guys. Bye bye. Jadi di belakang saya ada gajah. Pada tahun 1871, gajah ini diberikan oleh raja yang bernama Chulalongkorn dari Thailand. Dan ini diletakkan di depan Museum Nasional Indonesia. Halo guys, perkenalkan aku Septiani Ayuningsi dari MPA SMK 3 Perguruan Cikini. Kalian tahu nggak sih aku sedang ada di mana? Aku lagi ada di Museum Nasional Indonesia. Di belakang aku ada peta besar dari Museum Nasional Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ganes Wirabida. Aku di sini akan menceritakan tentang sejarah Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia adalah museum tertua dan terbesar di Indonesia. Museum ini sering disebut sebagai Museum Gajah. Dan museum ini juga didirikan pada tahun 1778. Museum ini dibangun pada tahun 1862 dan 1868 selesai di Jakarta. Di belakang saya ada reproduksi kuda Nil purba. Fosil ini juga disebut sebagai popok. Fosil ini digali dari tanah liat berawa dan kemudian dikontribusi dari kerjasama antara Indonesia dan Perancis. Halo semua, tepat di belakang saya sekarang ada gading stegodon atau gading yang dikenal sebagai gading dari gajah. Dikenal sebagai hewan darat yang unggul dalam berenang. Fosil ini ditemukan pada 1,2 juta tahun yang lalu. Oke teman-teman, di samping saya udah ada yang namanya Homo erectus. Homo erectus ini adalah
penghuni Pulau Jawa yang sekitar 1-8 juta tahun lalu. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda pada manusia umumnya. Mereka memiliki karakteristik yang modern. Oke guys, ini adalah contoh penampilan manusia purba pada zaman dahulu. Oke, jadi yang pertama ini ada Black Room. Black Room itu adalah ruangan renungan di mana di dalamnya terdapat abstraksi, memori, dan juga kontras yang saling berpadu ketika artefak dari berbagai penjuru Indonesia saling berdialog dengan karya seni kontemporer. Tekstur dan simbolis keduanya mengingatkan kita pada sulaman, hiasan, dan kain pada upacara leluhur. Menciptakan gesekan sunyi antar zaman yang memadukan minimalisme yang modern dengan akar tradisi yang dalam. Oke guys, di samping saya udah ada yang namanya fosil tengkorak Ngawi 1. Fosil ini berasal dari Bengawan Solo di Jawa Timur. Fosil ini menjadi perwakilan Homo erectus yang hidup terakhir di Jawa. Jadi, 130 tahun setelah Pithecanthropus erectus, ada banyak penemuan baru di Indonesia yang bisa memperkaya pengetahuan kita tentang evolusi manusia loh. Contohnya kayak gimana asal-usul kita, gimana bentuk manusia di masa lalu, dan juga keanekaragaman budaya di alam Indonesia yang bisa kita ketahui dari masa ke masa. Baik, sekarang di belakang saya ada dua patung, yaitu Dewa Dewi Reko Pengantin, menggambarkan raja dan ratu pada kerajaan Majapahit dengan raut wajah senyum atau gembira. Di sini merupakan salah satu patung yang berada di ruangan ini, yaitu patung Ganesha. Ganesha merupakan putra dari Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, mensimbolkan ilmu kebijaksanaan dan pengusiran rintangan dalam agama Hindu. Jadi di sebelah saya ini ada patung pendeta Buddha, yang mana patung ini digunakan sebagai penggambaran tentang pendeta Buddha atau guru yang sudah mendapat pencerahan dengan cara mengikuti jalan Buddha. Oke guys, balik lagi dengan aku ya. Ini adalah karya seni yang bernama Aku Yakin Sampai di Sana. Terus ini dibuat oleh Nyoman Kuarta di tahun 2012. Karya seni ini melambangkan arus perjuangan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya bisa menjadi kepribadian yang lebih baik. Oke, guys.
Nah, itu tadi. Perjalanan kita ke museum buat cari penelitian isi-isi museumnya guys. Makasih ya guys udah nonton. Bye bye.